Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga rahmat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Sahabat sekalian, bila berkenan mohon like dan subscribe, dengan harapan kehadiran channel ini memberi kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat sekalian, mari kita saling bersama dalam takwa dan ketaatan kepada Allah, dan bersyukur bahwa Islam senantiasa menganjurkan kita saling mengingatkan dan mengharuskan kita terus belajar segala hal untuk peningkatan mutu hidup kita dunia sampai akhirat. Kali ini izinkan kita berbagi hal kecil, adalah renungan dan kata-kata bijak dari sesama kita, dan untuk kita, mungkin tak seberapa, tapi alangkah bijak bila sejenak kita menyimak hal yang disampaikan ini, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan kemanfaatannya. Renungan tentang kita, sahabat. Cepat atau lambat perpisahan itu pasti terjadi, entah siapa yang akan lebih dulu pergi. Entah aku, entah kamu, entah kita berdua. Waktu bersama tak mungkin diciptakan, kalau tidak untuk dinikmati. Saling menyayangi, saling mengingatkan, saling menjaga. Jangan sampai kebersamaan rusak karena ego, karena hal lain yang mungkin tidak lebih penting, karena ketidaksadaran bahwa waktu bersama mungkin saja berakhir sewaktu-waktu. Kadang-kadang seringkali terjadi penyesalan hadir saat semuanya sudah berakhir. Selama ada penyesalan, saat masih mungkin ada waktu ini untuk memperbaiki segalanya. Kita harus lebih mencintai, lebih menghargai, lebih mementingkan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan. Karena bukan suatu kebetulan aku dan kamu dipertemukan. Dan bukan suatu kebetulan juga jika saatnya sudah tiba. Yang berkuasa atas kita akan memisahkan aku dan kamu. Semua berkah yang telah diterima yang belum tersalurkan, juga akan ditinggalkan. 3 hal yang menyedihkan dan memilukan. 1. Seorang lelaki yang tidak pernah masuk masjid, kecuali jenazahnya. 2. Seorang wanita yang tidak pernah menutupi auratnya, kecuali ketika dikafankan. 3. Seseorang yang tidak pernah mau bersedekah, kecuali ketika keluarganya bersedekah atas namanya ketika dia sudah di alam kubur. Itu pun jika keluarganya peduli. Dia selalu terlambat, bagai sebuah penyesalan. Tetapi dia begitu cepat dan sigap memburu perkara dunia. Firman Allah dalam Al-Quran, sedangkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Alaq. Demikianlah sikap kebanyakan manusia. 1. Kita biasanya masuk ke tempat kerja segera sebelum waktunya. 2. Kita biasanya tiba di lapangan terbang cepat sebelum waktunya. 3. Kita biasanya datang menunggu giliran di rumah sakit buru-buru sebelum waktunya. 4. Kita biasanya berada di dalam stasiun kereta api 2 atau 3 jam sebelum waktu berangkat. Akan tetapi tatkala kita mendengar suara azan kita seringkali bersantai, tanpa merasa bersalah apa-apa. Kalau di masa lalu, kita diajarkan, waktu adalah uang. Mulai saat ini, kita belajar, waktu adalah ibadah. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat, tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah karena setiap detik harus bernilai ibadah. Apapun aktivitasnya, manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun, tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. 1 hari berlalu, berarti 1 hari pula berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tidak ternilai harganya. Sebab esok hari, belum tentu jadi bagian dari diri kita.
Karena itu, jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati, tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan di mana perbuatan baik kita diketahui Allah SWT, dan akan terus dikenang oleh mereka yang tahu yang kelak kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti. Hingga membuat kita terus hidup, sampai batas waktunya untuk berhenti. Semakin jauh kita meninggalkan hari kelahiran, semakin dekat kita menuju hari kematian. Kematian itu pasti, tetapi mati yang baik atau buruk, adalah pilihan. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.